Begitupun Sayyidina Umar bin Khattab di zamannya. Diriwayatkan hadisnya oleh Imam Al-Hafidh Ibn Asakir. Hadisnya, martabat hadisnya hasan atau jayyid. Saya pernah cerita juga tentang hadis ini. Dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada anak muda yang diganggu oleh perempuan nakal. Anak mudanya rajin sholat, rajin zikiran, rajin ibadah. Kalau habis sholat isya pulangnya belakangan, karena dia nggak langsung pulang, zikiran dulu, ibadah dulu, pulangnya belakangan. Tapi kalau dia pulang, ketika lewat di suatu tempat diganggu sama wanita nakal. Kemudian sampai pada ujungnya ini laki-laki setelah digoda sekian lama dan berkali-kali, dia kemudian di suatu saat terpancing dengan hawa nafsu dan tergoda dengan bisikan syaitan, dan dibantu lagi dengan wanita nakal ini yang menggodanya untuk selalu mengajaknya ke rumah untuk berbuat maksiat. Lalu di saat itu, di malam itu, dia terbujuk ikut. Lalu kemudian ketika sampai di depan rumah wanita ini, dia tunggu di luar, wanita masuk ke dalam. Ketika wanita sudah keluar dari rumahnya untuk mengajak pemuda ini masuk, didapatkan pemuda ini sudah pingsan di depan rumah si wanita. Takut sama Allah Ta'ala ketika dia ingat bahwa dia berbuat yang salah, kemudian dia pingsan waktu dia mengingat salah satu ayat Al-Quran. Kemudian dibawa oleh wanita ini ke rumahnya dan digeletakkan di depan rumahnya. Orang tuanya bingung karena anaknya belum pulang juga. Ketika dilawak ke depan, ternyata anaknya sudah ada, tapi dia terbaring pingsan, tidak sadarkan diri. Dibawa ke dalam rumah. Tengah malam pemuda ini siuman. Ketika dia siuman, dia ingat lagi dosanya dan dia ingat lagi sebuah ayat Al-Quran. Lalu kemudian dia jatuh lagi tersungkur, tapi yang kedua bukan pingsan, yang kedua mati, wafat. Kenapa? Karena takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mengingat kesalahannya di hadapan Allah. Dikuburkan malam itu juga. Ini zaman Sayyidina Umar, ini di zaman keemasan Islam, di zaman dimana negara-negara banyak ditaklukkan oleh kekuatan pasukan para sahabat, di mana kekuatan itu bukan berasal dari senjata tapi dari iman. Tapi sahabat ini mempunyai nilai yang menonjol di antara manusia di zaman itu, padahal manusia di zaman itu manusia hebat. Banyak masih sahabat dan tabi'in pun hebat-hebat. Sayyidina Umar pun perhatikan orang ini, dan orang ini mendapatkan perhatian Sayyidina Umar. Ketika dia wafat, lalu di salat subuhnya Sayyidina Umar gak dijumpai oleh beliau, gak ada wanita sebab pemuda itu. Biasanya salat subuh berjamaah dengan Sayyidina Umar, ini gak didapatkan oleh Sayyidina Umar pemuda itu, gak ada. Di rumah, didatangi rumahnya oleh Sayyidina Umar, maka tidak diberikan infonya bahwa pemuda itu telah wafat semalam. Sayyidina Umar mengatakan, kenapa kalian tidak beritahukan aku kewafatannya, aku akan sholatkan. Lalu kata pemilik rumah, kata tuan rumah, kata orang tua anak muda ini meminta uzur, meminta maaf karena mereka menguburkannya malam itu juga dan tidak mau mengganggu Sayyidina Umar bin Khattab. Diminta oleh Sayyidina Umar untuk diantarkan ke kuburan. Kemudian di atas kuburannya Sayyidina Umar salat jenazah. Lalu setelah salat jenazah, dia bilang kepada orang yang dikubur di dalam kuburan itu, si anak muda, hai anak muda, Allah Ta'ala berkata dalam Al-Quran dan berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, untuk orang yang takut kepada Allah Ta'ala mendapatkan 2 sorga. Lalu tiba-tiba terdengar dari dalam kubur, dan itu alam-alam gaib.
terdengar dari alam kubur jawaban dari pertanyaan Sayyidina Umar ketika ditanya, apakah kau dapatkan apa yang dijanjikan Tuhanmu? Lalu kata pemuda ini dari dalam kuburnya, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, bukan cuma 2 sorga, aku diberikan banyak sorga di sini. Perawi hadis merawikan ini dan para muhaddisin merawikan ini, meriwayatkan kepada kita tentang sesuatu yang berkaitan dengan yang gaib. Sayyidina Umar bicara dengan orang yang sudah wafat dan diperdengarkan oleh Allah Ta'ala jawaban si pemuda kepada Sayyidina Umar untuk memperkuat bahwa iman terhadap yang gaib adalah bagian daripada takwa.